Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa annahu la ya'lamu kasratahum illallah. Betul, halaman berapa? 16. Dan bahwasanya yaitu tidak mengetahui akan jumlah banyaknya malaikat kecuali hanya Allah saja. Wa minhum Jibrilu wa Mikailu, setengah dari malaikat yaitu malaikat Jibril, wa Mikailu dan malaikat Mikail, wa Israfilu dan malaikat Israfil, wa Azrailu dan malaikat Azrail, wa hadhil arba'atu humur ru'asa'u, mereka yang empat ini adalah pimpinan malaikat. Wa hum afdaluhum, dan mereka ini yaitu paling afdalnya malaikat. Wa minhum hamalatul arsy, di antara malaikat itu ada namanya malaikat pemikul arsy. Wa humul ana arba'atun, mereka itu sekarang ini jumlahnya 4 orang malaikat. Wa yuzadu alaihim yaumal qiyamati arba'atun, dan ditambahi atas mereka pada hari kiamat 4 lagi. Wa minhum mungkarun wa nakirun, dan di antara malaikat yaitu malaikat mungkar dan nakir. Wa ridwan, dan malaikat ridwan khazinul jannati, penjaga surga. Wa malikun, dan malaikat malik khazinun nar, penjaga neraka. Wa raqibun, dan malaikat raqib. Wa atidun, dan malaikat atid. Wallahu a'lamu bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya adanya malaikat. Keyakinan tentang adanya malaikat ini wajib juga, dan ini kajian kita, ada berapa malaikat itu gitu. Wajib juga kita meyakini bahwa malaikat itu jumlahnya banyak. Banyak sekali. Sehingga kita seorang yang umurnya 15 tahun meyakini bahwa malaikat itu jumlahnya banyak. Kalau ditanya banyaknya berapa? Karena banyak ini umum, belum definitif, jelas banget. Kalau ditanya begitu, tidak ada yang tahu jumlah percisnya kecuali hanya Allah. Sebab di dalam surat Al-Muddatsir pada ayat 31, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan tentang malaikat percisnya. Kata Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Kata Allah dalam Al-Quran, tidak mengetahui
jumlah malaikat kecuali hanya Allah. Saking banyaknya malaikat, jumlahnya banyak. Namun saudara, dari banyak ini begini nih memahami malaikat. Lanjutan kajian yang lalu. Kalau ditanya ada berapa jumlahnya malaikat itu, jawaban kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah jumlahnya banyak. Berdasarkan kitab yang kita bedah, namanya Riyadul Badi'ah, wa annahu la ya'lamu kasratahum illallah, yang merujuk pada sumber Al-Quran pada surat Al-Muddatsir ayat 31 bahwa malaikat itu jumlahnya banyak. Namun ada keterangan dalam agama disebutkan satu demi satu namanya. Kalau yang kayak begitu kita wajib tahu satu-satu dan tugasnya, yaitu jumlahnya ada 10 malaikat. Ada 10 malaikat yang mana orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tahu nih. Wajib tahu 10 malaikat namanya dan tugas-tugas. Tugas-tugas. Ada 10. Karena malaikat ini memiliki tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka bukan karena kepentingan Allah, tapi karena kepentingan manusia untuk mengabdi kepada manusia. Ada 10 malaikat. Ini kita orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tahu satu-satu dari 10 macam malaikat. Jadi malaikat ini ibaratnya, ini analogi saja, bukan menyamakan, sebab walillahil masalul a'la. Allahumma walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi departemen istilahnya begitu dalam sebuah pemerintahan. Jadi adalah malaikat yang ngurusin wahyu. Malaikat yang ngurusin wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul, yaitu namanya Jibril. Malaikat Jibril. Ini satu malaikat itu namanya malaikat Jibril, diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, kepada para rasul. Seperti dalam Al-Quran pada surat Asy-Syu'ara dari ayat 192 sampai 194, Allah jelaskan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Malaikat Jibril tugasnya membawa wahyu kepada para nabi, para rasul, dan memberikan ilham kepada wali-waliullah. Begitu. Wahyu aman nabi.
Ini malaikat Jibril. Boleh buat nama anak kita malaikat ini, boleh. Silakan aja anak kasih nama Jibril. Ada orang Jibril Batistuta, apa? Boleh nama Jibril, nggak apa-apa. Begitu, boleh aja. Jibril ini di Pamulang ada Abu Jibril, bapaknya Jibril. Ustadz ya, Ustadz Jibril, kayak abu-abu. Satu malaikat yang kita kudu tahu namanya malaikat Jibril. Boleh sebut Jabaroil, boleh sebut Jabril, boleh sebut Jibril. Semuanya sama maksudnya. Begitu. Joko Widodo, Jokowi dia juga. Gitu. Ini cara nyebut begitu bahasanya. Jibril, Jabril, Jabaroil, dia juga. Ini cara menyebut saja. Bahasa Arabnya hamba Allah. Begitu. Sebab Jibril itu hamba, LL itu Tuhan, hamba Tuhan. Ini bahasa Ibrani. Satu malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ini Jibril kepada Nabi dari mulailah di Gua Hira sampai Nabi wafat itu 124.000 kali. Jibril ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril disebutnya Ruhul Qudus. Ruhul Kudus. Orang Nasrani Roh Kudus. Kristen suka jebut Tuhan tuh ada Trinity, 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Jibril itu Tuhan juga begitu. 3 gitu. Tuhan 3. Begitu. Tuhan Atu aja kagak ibadah, 3 lebih parah. Begitu. Begitu. Ini Trinity mereka. Jibril tuh Roh Kudus itu maksudnya malaikat Jibril. Satu malaikat itu namanya malaikat Jibril. 2 malaikat Mikail. Mikail. Biasanya orang barat banyak ada Mikhail Gorbachev gitu. Nama orang malaikat Mikail, tugasnya memberikan rezeki. Jadi kita ini rezekinya nih ada di malaikat Mikail. Kita orang rezekinya seret, pantes saja wong orang pernah baca Fatihah buat malaikat Mikail. Makasih yang bagi-bagi rezeki. Ini Mikail ini Departemen Keuangan dan Sosial, tukang pagi-pagi rezeki, gitu. BLT, begitu. Itu begitu. Hujan segala macam, malaikat Mikail yang ngurusin, ditugasi ngasih rezeki. Kalau malaikat Jibril urusan pendidikan, wahyu. Begitu kepada para nabi. Itu malaikat namanya Jibril. Yang urusan rezeki, hujan, rezeki malaikat Mikail. Kata malaikat Mikail, orang tidak bakalan mati kalau rezekinya belum habis. Berarti kayak kita masih hidup, harus tenang. Rezekinya masih banyak, bukan masih ada lagi, masih banyak. Tenang aja. Jangan stres, jangan. Begitu. Kayak mau kiamat aja nih 14 Februari. Kiamat kagak. Jadi tenang aja. Enggak usah jadi panik-panik. Masih hidup. Kalau masih hidup rezekinya masih banyak. Masih banyak. Kalau kita masih hidup, itu masih banyak. Kalau kita udah mati, berarti rezekinya udah habis. Begitu. Jadi nggak usah bingung. Begitu, nggak usah bingung.
Itu cara mensikapi hati aja. Begitu saudara. Di malaikat Mikail inilah Quran menyebutnya Mikala. Gitu, Mikala itu Quran. Begitu. Begitu. Orang-orang kita Mikael. Maksudnya Mikail itu biar rezekinya banyak. Begitu. Ini orang barat nih, bukan bahasa Arab. Begitu Mikail. 3 malaikat Israfil. Tugasnya niup sangkakala. Sangkakala itu trompet ada lubangnya, kayak seruling. Lubangnya sebanyak nyawa manusia sejak Nabi Adam. Itu trompetnya. Trompetnya kata Nabi udah ditaruh di mulut malaikat Israfil. Di mulut, maknanya kiamat udah dekat. Kalau ditaruh di mulut, tinggal nunggu Allah tiup, begitu, tiup, begitu. Untungnya nggak latah malaikat Israfil. Tahun baruan tuh orang Ulu Jami pada niup trompet. Kalau dia niup, wah udah habis kita. Bener nggak? Ya Allah, habis nggak? Lah habis kalau itu, wah udah habis. Begitu. Yang penting jangan bangkis saja tuh malaikat. Bangkis udah ketiup. Bener nggak? Ya Allah. Malaikat Israfil niup sangkakala. 2 kali tiup. Tiupan pertama mati semua. Mati. Nggak ada yang nggak mati. Kecuali malaikat-malaikat nggak mati. Ini tugasnya malaikat Israfil niup sangkakala. Fa idza nufikha fis-sur. Ditiup sangkakala. Ini tugasnya malaikat Israfil. Niup sangkakala trompet. 2 kali tiup. Jarak tiup pertama sama kedua kata Nabi 40 tahun. Tiupan pertama mati semua. Tiupan kedua hidup semua nanti. Begitu. Ntar panjangnya cerita kiamat. Begitu. Kita lagi nyebutin nama malaikat dan tugasnya karena wajib tahu tuh. Kalau umur kita udah 10 tahun, udah 15 tahun ke atas. Yang ngaji ini udah 15 tahun belum? Oh belum wajib. Pokoknya yang 15 tahun ke atas itu wajib. Tahu. 3, 4 malaikat Israel. Sebetulnya yang benar Azrail. Yang benar Azrail, cuma udah kadongan, dinyanyiin juga. Bila Israel udah kadongan dah. Kita juga Israel, karena bahasa Arab gundul nggak ada barisannya. Orang baca Israel dia udah jadi aja dah. Tapi sebenarnya yang benernya Azrail. Sama bahasa Inggris belacak, ya salah, artinya hitam. Black dibacanya, jangan belacak. Begitu, nggak salah tulisannya begitu. Tapi ya udah kadongan kita, orang kadongan. Israel ya udahlah. Tapi yang benernya Azrail, ainnya fathah. Udah ngasih itu nasi kuning kagak main ganti-ganti aja. Gitu. Orang kita sebut malaikat maut, pencabut nyawa. Tugasnya nyabut nyawa. Malaikat maut. Tugasnya namanya Azrail. Dalam Al-Quran malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Begitu. Orang kampung nih kalau ada yang meninggal belum juga 7 hari tetangga lagi, kayaknya Israel lagi main di kampung kita. Begitu kan. Ya kagak lah. Bumi kemarin udah diterangin. Di malaikat maut tuh bumi segede apa? Ah iya. Udah dijelasin udah. Itu malaikat namanya malaikat Azrail. Tugasnya nyabut nyawa. Jadi waktu mau ditugasi nyabut nyawa ini Jibril enggak sanggup. Waktu mau nyiptain manusia nih. Kenapa manusia yang ditugas nyabut nyawa adalah malaikat maut, malaikat Azrail. Jadi waktu Allah menciptakan jagat raya ini, Allah menciptakan manusia. Ente ambil tanah. Ente bilang sama tanah nih yang bakal saya cipta manusia ini, malaikat Jibril.
Kalau kamu ibadah surga, kalau enggak ibadah neraka. Jibril, waduh, ya Rob jangan saya kalau bakal durhaka begitu. Ya baik. Yang bisa cabut malaikat Israel, atau orang kita nyebut aja ada bahasa umum Israel. Kata Israel, ya Rob kalau saya ditugasi nyabut nyawa, saya mau nanya dulu ya Rob, kalau boleh, saya bakal disalahin enggak sama orang-orang? Kata malaikat maut nih, kata Allah, kagak, ente enggak bakal disalahin sama siapa aja. Baik kalau begitu saya terima tugas ini nyabut nyawa ini. Begitu tawar menawarnya malaikat maut. Begitu. Saya bakal ciptakan sebabnya. Makanya dalam tafsir Jalalain itu pada surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata wa asbabahuma, begitu dalam tafsirnya. Jadi kalau ada orang mati, sampai detik ini enggak ada yang nyalain. Siapa itu pengumuman yang meninggal tuh? Haji Ahmad. Kenapa? Jantung yang disalahin. Jadi enggak pernah gara-gara begitu mau cabut nyawanya. Enggak ada tuh orang mau dijamin bilang begitu tuh. Enggak ada. Kenapa dia mati itu? Gula yang disalahin. Gula. Kenapa dia mati? Jadi semuanya yang disalahin itu iya penyakit. Malaikat maut sampai detik ini lolos. Enggak ada yang bilang, kenapa tuh mati? Itu dicabut nyawa sama malaikat maut. Gue juga tahu begitu kata orang akhirnya. Jadi enggak pernah disalahin, yang selain gula, jantung, stroke, apa aja yang disalahin. Begitu. Jadi malaikat maut enggak pernah disalahin. Sampai detik ini enggak ada orang. Kenapa dia mati? Itu dicabut nyawanya. Enggak ada orang bilang begitu, enggak ada. Jantung. Gagal ginjal dia. Ada yang disebut. Pokoknya enggak ada malaikat maut disebut-sebut itu, enggak ada. Enggak ada. Selamat. Walaupun dia nyabut nyawa. Lolos. Yang keempat ini namanya pimpinan malaikat. Rajanya malaikat tempat. Kalau saudara pengen sehat gitu ya, sakit, ente hadorotin tuh 4 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Yang paling jago sama kesehatan malaikat maut. Ente hadorotin malaikat maut. Kalau saya kirimin Fatihah terdatang mati gua, kagak. Begitu ente udah ketakutan aja. Kagak. Justru biar sehat. Hadorotin. Saya bagi tuh si Topik. Karena dia harus nemenin saya, kadang tidur cuma 2 jam. Dari pagi nggak pulang-pulang. Begitu jam 5 subuh pulang jam 1 malam baru nyampe rumah. Kita jamaah kagak ngerti, kita pray udah ngomel aja dia. Dia kagak boleh kita pray akan sakit. Jadi jamaah kagak ngerti. Kita puyeng sama kita. Gitu kan manusia juga ada kalanya sakitnya gitu. Nah, itu hadaratin tempat malaikat. Habis sholat sekali aja kita sehat. Jadi ini vitamin luar biasa. 4 malaikat. Gitu, yang satu kalau macam adarat biar Allah kasih pulih. Jadi yang ngerti nih kesehatan paling jago sama kesehatan malaikat maut. Malaikat maut itu paling ngerti kesehatan. Jadi kalau kita minum obat, malaikat maut bakal baca. Malaikat maut, ini badan kita masih sanggup enggak untuk ngolah obat? Kata malaikat maut, ini badannya enggak sanggup, cabut nyawanya. Begitu. Kalau badan kita masih sanggup ngolah obat, kasih sehat. Itu begitu malaikat maut. Jadi kenapa orang ke rumah sakit mati? Ya, badannya udah nggak sanggup ngolah obat. Begitu. Jadi bagaimanapun minum obat bagus. Bisa aja minum obat itu mati, bisa aja minum obat itu sehat. Begitu. Jadi sembuh itu urusan Allah. Yang ngobatin dokter. Dokter nggak ada yang bisa nyembuhin. Dokter tuh hebat, nggak ada dokter satu pun sejagat raya ini yang hebat, nggak ada. Orang kita datang ke rumah sakit ditanya, keluhan apa? Kan dia kagak tahu. Orang kagak tahu tuh kalau bahasa ulu jaminya orang bodoh. Begitu. Kita bilang demam. Tuh, baru tahu dikasih tahu sama kita. Benar nggak? Demam. Dia nanya lagi, berapa hari? Kan kagak tahu ya kan? Kita yang kasih tahu. Udah 3 hari. Dia nanya lagi, udah minum obat apa? Takut disalahin dia. Kalau itu gua udah minum, begitu takutnya kata gitu. Kita habisin dulu, anu. Yang udah disebut nih, gak mau dikasih sama dia.
Sama dokter begitu. Emang dia kagak tahu. Lama akhirnya ada alergi apa gitu ditanya, kagak tahu. Akhirnya tiduran, suruh tiduran, tepuk-tepuk perutnya, mulutnya mangap, disenter mangap. Dah, bayar aja. Begitu, 150.000. Bayar apa? Bayar nanya-nanya. Kan dia nanya-nanya, kita bayar. Yang jawab siapa? Kita. Jadi yang jawab bayar. Dia nanya. Agar supaya tidak disalahin, namanya konsultasi. Namanya. Bayar konsultasi. Padahal bayar apa? Nanya-nanya. Iya. Begitu. Bahasa ulu jaminya. Nanya-nanya. Begitu. Makanya ada kawan kita dari Madura. Itu dokter habis dari rumah sakit mampir. Dia jagang buah. Orang Madura tuh jeruk. Tanya ini berapa jeruk nih? Dibilang ini 15.000. 10.000 aja. Ini aja 10.000. Mahal amat. Dia pergi. Diminta juga. Bayar. Begitu. Beli kagak bayar. Ente begitu. Nanya-nanya doang nih bayar kemarin sakit. Sekarang ente nanya harga, bayar. Aduh miring, kata dokter. Siapa yang miring? Ente kan kemarin nanya. Saya sakit, saya jawab, bayar. Ini kan ente nanya. Bayar. Nah, kata dokter, pergi aja dia. Ini yang gila siapa ini? Itu begitu. Saudara. Malaikat maut Israel ini tugasnya nyabut nyawa. 4 ini pimpinan malaikat, paling tingginya malaikat. Kemudian ada malaikat namanya malaikat mungkar, ke-6-nya nakir. Mungkar nakir. Ini tugasnya nyoal di kubur. Jadi kalau kita mati dikubur, bakal ditanya sama mungkar nakir. Dan ini menyeramkan. Maka disebutnya mungkar nakir. Bahasa Jaminya serem nyeremin. Hitam wajahnya nih, hitam. Matanya biru menyala. Suaranya menggelegar. Suka dengar enggak itu tuh sound system dangdutan? Kan menggelegar tuh. Lebih dari itu suaranya. Nyeremin. Makanya disebut mungkar nakir. Tuh kita ditanya sama dia. Ini ribetnya kuburan nih, ribet. Coba yang ngurusin wahyu atuh, yang ngurusin rezeki atuh, ngurusin sangkakala tuh trompet atuh, yang ngurusin nyabut nyawa aja atuh. Nanya di kubur 2 orang yang nanya. 2 orang. Ini kan serem. Ditanya kita tentang tauhid, tentang agama, tentang kiblat, tentang imam, panutan kita, tentang saudara. Begitu. Ditanya, apa kiblatmu? Kita jawab, Ka'bah kiblatku. Enggak percaya. Mungkar nakir. Tanya sama Ka'bahnya, Ka'bah bener enggak? Ini kiblatnya engkau, kata Ka'bah. Kagak. Gitu, kagak. Duitnya banyak, nambah kontrakan mulu. Ke Mekah orang pernah sampai mati belum haji dia. Sampai mati, kontrakan mau nambah mulu. Kagak. Dia bukan kiblatnya saya. Begitu. Udah wajib haji kagak berangkat-berangkat. Lama haji, beli kontrakan lagi, beli mobil lagi. Ada tuh muslim kayak begitu. Ada enggak? Yang mana orangnya? Jangan haji kita kalau ada duit haji, nyetor dulu dah. Kalau udah nyetor, masalah berangkat itu pemerintah bikin lama aja. Urusan pemerintah, yang penting kita udah gugur dan kewajiban kita. Nyetor dulu biar kita nggak dosa. Tanya lagi, apa imammu? Quran imamku. Tanya lagi Quran, bener enggak? Kagak, banyakan baca WA. Begitu. Kata Qurannya. Jadi biar kata seain dibaca Quran, mumpung masih bisa lihat. Seain baca. Enggak usah banyak seain. Seain.
Kalau bisa sejuz bagus. Udah sahih, mumpung lihat karena Quran imam kita. Itu begitu. Ini bakal ditanya sama Munkar Nakir. Semuanya tuh ditanya. Kecuali yang lolos dari pertanyaan ini orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Ini kagak ditanya Munkar Nakir. Siapa? 1 nabi, 2 rasul. Ini enggak ditanya. Enggak. 3 orang yang tukang baca surat Tabarok saban malam. Sejak dia tahu sampai mati. Baca surat Al-Muluk. Juz berapa tuh? 29. 30 ayat itu. Al-Muluk, Tabarok. Setiap malam. Begitu. Enggak pernah tinggal dia. Dia baca aja Tabarok. Ujungnya qul ara'aitum min asbaha ma'ukum gharam famayatikum bima'in ma'in. Doa Allahu ya'tina bihi wa huwa rabbul alamin. Ini surat Tabarok. Tiap malam itu kalau mati enggak bakal ditanya sama Munkar Nakir. Mana lagi yang enggak ditanya? Yang mati malam Jumat atau siang Jumat. Itu enggak bakal ditanya sama Munkar Nakir. Begitu, janjinya mukmin yang mati ini, mukmin. Artinya muslim orangnya. Itu mati malam Jumat atau siang Jumat udah berkah banget. Pasti punya amal mulia tuh orang sampai dikasih istimewa mati malam Jumat. Kalau begitu saya Jumat besok bunuh diri aja. Ya ini kagak benar. Bukan begitu. Emang ini mau Allah udah kehendaki. Mati malam Jumat. Bagus. Malam Jumat itu begitu atau siang Jumat berkah. Ini nggak bakal ditanya kata Nabi man mata lailatal jumu'ah aw yaumah amina min fitnatil qabr. Siapa mati malam Jumat atau siangnya maka dia selamat dari persoalan kubur. Nggak ditanya. Kalau kita ditanya nih nggak bisa jawab, kita bakal dipukul tuh sama palu yang dia bawa. Dia bawa palu kata Nabi. Palunya ini diangkat oleh orang sedunia nggak keangkat. Bakal digebukin di badan kayak kita ini. Kalau nggak bisa jawab, hancur segereblang-belang badan kita. Itu dikubur. Makanya Nabi bimbing. Sebelum salam sholat tuh membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Baca. Ini persoalan kubur, Munkar Nakir. Munkar Nakir. Yang ditanya ini yang umurnya udah balik. Kalau bocah nggak ditanya. Karena menguji keimanan. Makanya di kampung tuh ada sunat ajaran namanya ditalkinin. Apa ditelkin tuh? Kasih bimbel. Kalau bimbel tuh enak. Jadi nanti UN-nya lulus 100 bisa masuk UI. Ikut bimbel. Bocoran jawaban. Latihan soal-soal yang ujian tahun lalu di ujian di dagang. Itu begitu. Maka dikasih talqin. Jadi habis dia dikuburin, yang baca talqin duduk ngadep timur, hadap-hadapan sama mayit. Hadap-hadapan sama mayit. Yang dengerin diri ngelilingi kuburan. Kalau udah mau doa, sabbatakallahu bil qouli sabit, doa namanya, baru duduk. Itu ajarannya. Baru pada duduk semuanya. Begitu. Talqin sunat, ngingetin akidah yang dulu dia yakin. Itu begitu. Munkar Nakir. Mana lagi malaikat tuh? Ada namanya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, yaitu penjaga surga. Yang nungguin surga tuh malaikat Ridwan. Mana lagi yang ke-8 namanya malaikat Malik, yaitu penjaga neraka.
penjaga neraka. Malaikat-malaikat. Kesembilan namanya malaikat raqib. Raqib yaitu pencatat amal baik. Kesepuluh malaikat atid. Malaikat atid itu adalah pencatat amal buruk. Atid. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid pada surat Qaf ayat 18 itu. Raqib atid. Nah, raqib atid ini nyatetin kita. Apa aja aktivitas kita dicatat oleh raqib atid. Jadi sehingga kita itu jadi muslim ikhlas. Enggak perlu kita ria, kan udah ada yang nyata. Enggak perlu kita dongengin ibadah kita. Saya semalam alhamdulillah ya, semalam tahajud 100 rakaat. Enggak usah didongengin, udah ada yang nyatat. Raqib atid mau ngapain didongeng-dongengin? Udah ada malaikat raqib atid dicatat. Ini nyatetin apa aja? Kita nyolong mangga ada catatannya, nyolong jambu ada catatannya. Hidup itu tenang. Kalau harta kita dicolong orang, gak usah pusing. Itu sendal dicolong orang, begitu udah langsung lapor polisi. Hilang sepeda, lapor polisi. Tuh bikin suratnya, tuh bayar nggak sih ya? Tuh bayar lagi, malah susah bayar. Begitu. Ada yang kagak mau polisi, ke dukun. Begitu. Ke dukun datang. Kata mbak dukun udah langsung merem-merem. Ini yang ngambil nih bukan orang jauh ini. Oh begitu Pak dukun. Mbah, bukan orang jauh. Yang jelas mbah, yang jelas. Kata kita begitu. Simbahnya merem lagi. Kalau sebut nama takut fitnah. Ciri-cirinya Pak, ciri-cirinya begitu kata kita. Itu sih nggak usah pakai dukun, saya juga bisa. Begitu ngomong begitu bisa. Kita tuh harus pintar. Ini yang nyolong buat orang jauh. Atau juga begitu Pak dukun, orang Papua kagak tahu lu jami. Gitu, kagak tahu lu jami, lagi warung bensin mana tahu dia orang Papua. Juga orang dekat, gua juga bisa. Nah, ya kayak begitu sama dukun-dukun. Bayar lagi sama simbahnya. Udah kalau hilang mah anggap aja jenggot dicukur. Bakal dikit bakal banyak. Banyak kayak ini mau dibanyakin rezekinya. Udah gitu aja. Jangan puyang-puyang. Hidup yang kayak begitu jadi capek-capek. Lagi malaikat atid juga nyatet si anu tuh nyolong barang kita. Di akhirat bakal balik. Berapa yang dicolong? 10.000 rupiah. Baik. 1.000 yang dicolong ganjaran dia sholat 1.000 rakaat buat kita. Enak enggak? Gitu. Udah jangan puyang-puyang. Gitu. Ngapain kita puyang-puyang? Jadi capek-capekin aja. Begitu. Tapi orang tuh yang ngutang sama kita ya kagak bayar-bayar. Ini bagaimana ini wirid biar bayar? Aduh kurang cerdas. Diwirid biar bayar. Ya, kagak cerdas. Ini namanya kalau bahasa saya orang bodoh. Gitu. Orang bodoh. Gitu. Tapi masalah bon ini loh bon. Ini konveksi 10 juta nih belum lunas. Ini 20 juta ini. Ini 30 juta. Ini banyak juga diduit sama orang. Ditelepon. Mati nomornya. Kita pikirin kurang ajar. Dia ngapain dia kagak kenal kita. Kita nyari-nyari dia capek amat. Ini yang kayak begini ini bakal jadi stres hidupnya. Kita nggak usah. Kok nggak usah begini? Orang utang sama kita wirid. Wirid aja saben malam. Ini kita nggak bakalan bisa. Dia bayar dia dari konveksi yang diambil tuh, kecuali dia harus kaya, bener nggak? Kudu kaya nggak dia? Hah? Kudu kaya nggak? Ini abang kita ini ngutang sama saya berapa ya? 10 juta umpamanya, ya kan? Bagaimana biar dia bayar? Kan nggak ada cara. Kita wirid biar dia punya duit, namanya biar kaya. Wirid. Allah ijabah wiridan kita. Dia dapat tuh dagangnya 10 juta. Mana ada yang lebih berani ngutangnya bukan sama kita doang. Sama orang lain juga ngutang. Mana preman lagi yang marahin.
bayar dia dulu 10 juta, kita masih wirid lagi. Ini biar bener nih. Bener nggak dipikirin nih? Kita wirid lagi. Biar apa dia? Abang kita nih biar apa? Biar apa? Biar apa? Biar kaya. Biar apa? Biar kaya. Kan dia kagak bisa bayar utang kalau dia kagak kaya. Wirid lagi gitu. Udah seminggu lagi. Dapat lagi duit. Kan ngutangnya pun sama saya doang nih. Ada dulu yang berani, bayar dia lagi. Kita masih wirid lagi. Itu namanya orang bodoh. Orang yang cerdas, wirid, biar kita kaya. Biarin dia mah. Begitu. Rugi kita wirid orang. Capek. Mikirin. Jadi capek yang kayak gitu, capek. Jangan dikerjain. Jangan kita wiridin biar kaya orang. Mendingan kita wirid. Tadi itu udah sebulan wirid. Biar dia kaya bayar utang. Mendingan biar kita kaya. Bener nggak? Itu orang cerdas. Udah bon-bon bakar deh. Nggak kayak begitu. Urusannya nggak ketemu di dunia, ketemu di akhir. Tuh. Jadi jiwa kita nggak rusak. Capek. Begitu. Hidup di dunia itu kan disuruh sama Nabi ngingetin orang berutang. Batasnya 3 kali. Kita ingetin, bang, 2 kali, 3 kali, dah lepas. Biar jangan rusak hati kita, hubungannya mau terus aja gitu. Begitu itu. Kan banyak yang dagang nih, konveksi nih, yang haji nih. Itu bon, apalagi zaman corona, bon mulu yang gitu. Ada nggak yang begitu? Buang kayak gitu. Bener. Saya ajarin kawan-kawan, jangan, udah ada roke batin. Enggak bakal hilang catatan itu. Dia makan duit kita, ada catatannya dia. Ada. Enggak bakalan masuk surga sebelum lunas utangnya di akhirat, begitu. Ini kita nih, berapa banyak yang kita tipu di dunia. Ingat, sholat kita berapa? Buat bayarin terus aja. Mana minus lagi, dosa yang dicolong. Ditimbalin nama kita, tuh ribetnya begitu. Yang triliunan biarin. Jangan puyang-puyang, hidup tuh begitu. Jadi biar kita tenang, sehat. Dan kita mikirin, coba kurang ajar enggak waktu corona nih, kata dia duitnya, gajinya ini jadi telat, ya udah baik, kita maklum. Bulan besok ya baik, 3 bulan, dia pindah, kagak pakai bilang-bilang. Mana nomor teleponnya ganti. Tuh maknanya kagak mau kenal kita. Nomor teleponnya diganti, punya kita diblok sama dia. Mananya dia gak kenal kita pikirin misal malam merem melek. Si anu tuh ya merem melek, kagak bisa tidur sampai jam 1. Dia kira-kira malamnya lagi nginget kita enggak? Kagak ngapain malamnya? Dia tidur ngorok. Kita kagak bisa tidur nih, ulah dia ulah kita. Ngapa dikerjain? Jangan. Bakal jadi sakit jantung kita. Pasang ngering aja. Itu ulah kita. Jadi udah percayakan aja ada raqib mati. Dia catat begitu. Tenang aja. Udah begitu. Waduh, sepeda hilang, mau baru. Begitu aja. Hidup tuh kayak begitu. Biar kita jangan terbebani. Capek kita, capek. Begitu, capek. Capek hidupnya kayak. Biar kita nggak puyeng dalam hidup. Ini malaikat ini yang 10 ini wajib kita tahu namanya satu per satu. Di luar ini ada golongan malaikat namanya hamalatul arsy. Ini mah bukan nama tapi pangkatnya. Di luar 10 ada namanya malaikat hamalatul arsy. Apa itu hamalatul arsy? Pemikul arsy. Jumlahnya sekarang ada 4. Nanti di akhirat jumlahnya 4 lagi jadi 8. Ini namanya malaikat hamalatul arsy. Itu namanya enggak diterangin dalam Al-Qur'annya, dalam hadisnya. Sebutannya doang. Sebutan. Lalu saudara, dengan kita ngaji tentang keimanan kepada malaikat ini, untuk apa fungsinya? Keimanan pada malaikat ini, saudara. Yang pertama,
keimanan kepada malaikat dan tugas-tugas yang ada ini, hal yang paling penting buat kita adalah kebenaran keimanan kepada barang yang gaib. Dalam Al-Quran itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu yang beriman kepada yang gaib. Salah satunya malah malaikat, membenarkan, membuktikan kita benar-benar percaya sama yang tidak nampak di kepala kita, di mata kita. Di antaranya malah malaikat. Sebagai orang mukmin yang percaya kepada yang gaib, konsekuensinya percaya adanya malaikat. Yang kedua, sebagai membuktikan tentang kudrat dan irodatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah bisa mencipta makhluk yang luar biasa, bisa berbentuk dengan berbagai bentuk. Itu malaikat, kan udah ngaji kemarin, dengan bentuk yang cakep. Kadang kalau datang ke Nabi dengan bentuk Sayyidina Dahya Al-Kalabi, kan kemarinnya begitu. Ini betapa Allah tuh mampu. Yang ketiga, ini yang paling pokok. Manusia ini suka nyangkal. Jadi di akhirat dibilang sama Allah begini waktu di Isa, gua dari dulu ibadah. Dari mana saya dibilang kagak ibadah? Wah, kudu ada saksi. Saksimu mana ya Rob? Lah saksi minimal dua. Maka ada rokib, ada atid. Ini catatannya. Ini loh filmnya. Maka pemerintah tuh ada namanya ITE. Ini loh tuh buktinya nih. ITE-nya. Ini rokib atid itu nyoting kita. Apa aja ada. Sampai ada orang di akhirat itu waktu filmnya diputar tuh, dia kaget. Itu siapa ya perempuan itu? Kok malam rebo duduk nyender ngantuk. Siapa lagi orang kita yang ngaji di Ibisom. Begitu. Jadi kagak ada film di akhirat itu, kagak ada sensor. Dari umur 15 tahun sampai mati semuanya lengkap. Karena di akhirat tidak ada lembaga sensor film yang ada di dunia. Kalau pengen film kita cantik, guntingin tuh yang jelek-jelek dengan cara bertaubat. Kalau tobat tuh namanya menggunting yang jelek-jelek, jadi sehingga dirangkai filmnya bagus. Jadi karena manusia itu demennya bantah, maka ketika dia bantah, Tuhan mana buktinya? 2 orang saksinya, ini rokib atid, nah datanya. Maka manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Maka di akhirat mulutnya diem, al-yauma nakhtimu ala fahim. Mulutnya terkunci, nggak bisa ngomong apa-apa. Mulutnya terkunci di akhirat. Wa tukallimuna aydihim. Yang ngomong tangan, kaki. Malah kemarin mau bener-bener belum ada tuh mulutnya udah ditutup. Tangan aja begitu kemarin corona itu begitu. Kayak begitu. Maka di antara malaikat dicipta ini biar manusia ini tenang. Ada yang dolimin, dicatat sama rokib atid. Ada yang nyolong barang kita, udah nggak usah pikirin. Ada rokib atid, nggak usah. Ngapain kita takut? Ini curang, pemilu dicurang. Rokib atid dinyatet udah. Di dunia biasa, permainan. Nggak usah pakai kita takut, berjuang aja. Begitu, ikuti aturan pemerintah yang ada. Apa yang di pemerintah omongin ya kita ikutin sebagai rakyat, kudu manut sama pemerintah. Kata pemerintah kita kudu milih-milih. Kata pemerintah milih 2 kagak sah, apalagi 3 dicoblos 3 kagak sah. Kalau pengen sah milihnya 1 ya kita nurut. Kita sama rakyat itu sama pemerintah. Jangan sampai kagak nurut jadi rakyat sama pemerintah. Aduh, jadi rakyat itu bakal ditekan kalau kagak nurut aja. Itu sama pemerintah itu. Biar kita benar. Begitu. Kayak begitu. Jangan dicatat. Udah segini aja dah kalau dicatat. Jadi repot saya. Kita ngomongin pemerintah tuh kudu nurut. Ini ada namanya malaikat rokib atid. Singkatnya
Kalau ditanya ada berapa malaikat, jawabannya banyak. Yang kita wajib tahu satu demi satu dan tugasnya jumlahnya ada 10. Namanya tadi dan tugasnya tadi. Ini orang yang umur 15 tahun ke atas wajib tahu. Kurang lebih demikian dah ngaji kita malam hari ini. Kita takut mau nonton debat pilpres doang. wal farti fil umuri wa